mempersembahkan sebuah novel yang berjudul Istri Pelampiasan Hasrat. Memasuki bab 28. Selamat mendengarkan. Setelah pesta pernikahan Satria dan Kania, Gabriel membulatkan tekad untuk mendapatkan cinta Alana lagi. Dia sangat yakin bahwa Alana adalah pilihan yang tepat untuk masa depannya. Gabriel mendatangi rumah Kenzie, sepupunya. Dia ingin mencari tahu dulu apa hubungan Kenzie dengan Alana. Jangan sampai terjadi perebutan wanita. Ya, sedikit banyak Gabriel tahu sejarah kedua orang tuanya. Ayahnya dan ayah Kenzie dulu berseteru. Bahkan setelah ayahnya berhasil mendapatkan sang ibu, ayah Kenzie masih saja menaruh harapan. Gabriel tidak ingin terjadi perang saudara nantinya. Karena itulah, dia ingin memastikan pada Kenzie sebelum memutuskan untuk mengejar Alana. "Kabil, mau cari istri apa?" tanya Serena, kakak dari Kenzie. Yang tidak lain adalah anak pertama dari Om Mondi dan Tante Kayla. "Mau cari Kenzie, di mana dia?" tanya Gabriel sambil melirik ke dalam, tepat di rumah mewah milik Om sekaligus RT di kompleks perumahan itu. "Oh, belum bangun dia. Minggu-minggu gini, tumben banget sih kesini, Kak." Serena mempersilakan Gabriel untuk masuk ke rumah mereka. "Kamu tumben di sini sama suamimu?" Gabriel langsung masuk dan berjalan santai seperti di rumahnya sendiri. Ya, memang rumah ini sudah biasa dia masuki sejak kecil. "Enggak, aku baru aja mampir kok. Suamiku kemarin sore ada kerjaan di luar negeri." "Mau minum apa?" "Apa aja yang enak. Om Mondi sama Onti kemana?" "Momi masih di tempat senam, diantar Dedi. Banyak tanya deh, kayak interogasi aja." Gabriel mengabaikan sepupunya mengomel karena dia selalu banyak tanya setiap kali datang ke rumah mereka. Laki-laki itu langsung menuju kamar Kenzie di lantai 2. Saat menyadari pintu kamar Kenzie tidak terkunci, Gabriel langsung masuk begitu saja. Sementara sang pemilik kamar masih menikmati mimpi indahnya. "Ken, bangun dong." Gabriel terus mengganggu sepupunya yang masih terlelap. Tanpa peduli dengan ocehan Gabriel juga suara-suara berisik yang mengganggu genang telinganya, Kenzie justru menutup seluruh telinganya dengan bantal dan melanjutkan tidurnya. "Kenzie!" teriak Gabriel sambil menyingkirkan bantal yang dipakai Kenzie untuk menutupi kepalanya. "Apa sih, Kak? Kamu gebut banget sih gangguin orang tidur." Balas Kenzie tak kalah sewot. "Bangun dong, malah pura-pura tidur. Aku mau ngomong penting nih soal Alana," kata Gabriel sambil menarik tubuh Kenzie untuk bangun. "Alana itu calon pacarku, kamu kan udah nolak dia. Sekarang biar aku yang membahagiakannya." Kenzie kembali memeluk bantal yang lain. Dia enggan berdebat ataupun berbagi cerita dengan Gabriel yang sudah menyakiti wanita sebaik Alana. Kenzie Pai, kue kering. Anak kecil ngalah aja dong sama yang lebih tua. Gak kasihan apa sama kakak sendiri?" Mendengar omongan Gabriel itu, Kenzie langsung terbangun dan menatap Gabriel dengan kesal. "Apa sih, kakak tuh kebanyakan mainan sama ikan, makanya gak ngerti perasaan perempuan. Sekarang nyesel kan? Yaudah, biar bagi sama aku. Aku sama dia seumuran. Beda sama kakak kayak Alana jalan sama om-om," balas Kenzie. "Kok kamu gitu sih? Kenzie, kamu tuh bantuin dong. Aku kenapa sih malah ngomong kayak gitu? Memangnya Alana suka kamu? Kak, kalau kamu beneran suka sama Alana, kejar, buktikan. Jangan malah minta bantuan. Aku juga suka dia. Kita bersaing aja, siapa yang dipilih Alana. Harus kita terima dengan ikhlas," tantang Kenzie. "Biar saja. Kalau ada saingan kan, kamu pasti akan lebih berjuang kan?" batin Kenzie. Sepasang pengantin baru yang juga bisa dikatakan pengantin lama itu masih berada di atas kasur mewah hotel berbintang yang mereka sewa. Setelah mengadakan resepsi pernikahan, Satria dan Kania memang ingin menikmati hari setelah pernikahan dengan menginap di hotel. Ya, tentu saja karena mereka ingin menikmati masa-masa pengantin baru tanpa ada gangguan. Saat Kania terbangun, wanita itu menyadari bahwa hari telah siang. Dia merasa perut yang mulai keroncong karena lapar. Akibat bangun kesiangan itu, mereka melewatkan sarapannya. Malum saja, Satria dan Kania baru menyelesaikan permainan setelah lewat waktu sepertiga malam. Kania menyingkirkan tangan sang suami memeluk erat dirinya. Setelah itu baru Kania memunguti pakaiannya yang berserakan di lantai. "Kok kamu udah bangun, sayang? Jam berapa sih?"
Laki-laki itu membuka mata karena gerakan sang istri yang membuatnya ikut terbangun. Ini sudah siang, Mas. Kania meraih ponsel miliknya guna melihat waktu saat ini dan benar dugaannya. Jam 11. Sebentar lagi waktu makan siang. Aku lapar banget, Mas. Kania kembali merebahkan tubuhnya di sebelah sang suami yang masih tidak memakai apapun. Satria menyambut istrinya dengan pelukan hangat. Rasanya masih ingin bermalas-malasan, tapi saat menatap wajah istrinya, adik kecil laki-laki itu kembali bangun. Makanya gampang nanti kita pesan. Gimana kalau sekarang kita... Tanpa melanjutkan kata-katanya, Satria mulai mencium bibir sang istri yang selalu menggoda. Namun Kania malah menolak ciuman itu. Kenapa? Satria bingung. Dia sudah sangat ingin mengulang pertempuran semalam yang begitu memabukkan. Tapi penolakan Kania membuat keningnya berkerut, memikirkan apa yang membuat wanita itu menolak. Capek, Mas. Aku lemas. Kania mengerucutkan bibir dengan wajah memelas. Sepertinya dia memang sangat kelaparan. Ya sudah, aku pesan makan dulu. Setelah itu kita mandi ya. Dia mengambil ponsel yang ada di samping Kania. Karena gerakannya melewati tubuh sang istri, tiba-tiba saja Kania mendaratkan kecupan mesra di leher putih suaminya. Kania merasa ingin semakin dekat dengan sang suami yang seperti memiliki magnet khusus. Dekat dalam arti menempel dan bermanja-manja. Bukan berarti ingin melakukan hubungan suami istri terus. Kamu sengaja godain aku. Mau aku makan sekarang? Satria membalas dengan menghisap kuat leher Kania. Dia ingin mengukir tanda cinta yang baru di leher Kania yang sudah hampir penuh. Aku cuma mau peluk aja, Mas. Bukan mau godain. Aku lemes banget nih. Satria menatap curiga pada istrinya yang bersikap tak biasa. Tumben banget kamu manja gini. Kayak pas lagi... jangan-jangan kamu hamil. Satria tidak bisa menyembunyikan ekspresi bahagianya. Begitupun dengan Kania yang juga menatap suaminya dengan perasaan bahagia. Setelah dipikir-pikir, memang sih dia belum mendapatkan tamu bulanan 2 minggu. Kenapa tidak menyadarinya dia? Mas, jangan-jangan memang iya. Aku belum datang bulan. Balas Kania sembari mengusap perutnya. Dia berharap ada kehidupan baru di sana sebagai ganti bayinya yang harus keguguran karena Mama Feli. Satria langsung membuka perut Kania dan mencium perut itu. Permisi, ada orang di dalam? Kalau ada, ini Dedi saya. Mas, kamu ngapain sih? Tanya Kania merasa aneh karena sikap sang suami. Mereka belum melakukan tes dan belum pasti apakah Kania benar-benar hamil atau tidak. Tapi Satria sudah bersikap seolah Kania benar-benar hamil. Lagi latihan saya. Bentar, aku suruh orang buat beli tes kehamilan. Sekalian antar makanan buat kita. Kania hanya bisa tersenyum sembari mengangguk. Suaminya itu begitu antusias dan dia berharap keinginannya itu akan segera menjadi kenyataan. Makanan dan alat tes kehamilan yang dipesan oleh Satria akhirnya datang. Satria yang sangat antusias kali ini, padahal sebelumnya dia pernah bilang bahwa dia belum siap menjadi seorang ayah. Apakah sekarang dia sudah siap? Aku tes dulu ya, Mas. Tapi apapun hasilnya harus kita terima dengan ikhlas ya. Kalau aku belum dipercaya untuk hamil, jangan kecewa. Kania menangkupkan wajah tampan suaminya dengan tangan yang masih memegang alat tes kehamilannya. Iya sayang, apapun itu, memang harus kita terima. Tapi aku ikut ya, aku mau lihat lebih dulu. Satria mendorong tubuh sang istri untuk berjalan menuju kamar mandi. Tapi Mas, ini menjijikan. Satria benar-benar mengikuti Kania ke kamar mandi. Rasa penasaran membuat laki-laki itu rela mengabaikan rasa jijik saat Kania harus membuang air seni yang sebenarnya sangat menjijikkan. Kania sendiri merasa risih saat diikuti ke kamar mandi dengan alat tes yang sudah dipegang Satria. Apa iya dia bisa melakukannya di depan Satria? Kamu tunggu di luar aja deh Mas, biar aku yang cek sendiri. Kania berusaha mengusir sang suami. Walau bagaimanapun, Kania tetap merasa malu meski dilihat suami sendiri. Enggak, aku di sini. Buruan isi wadahnya sama pipis kamu sayang. Perintah Satria sembari mengulurkan sebuah tempat mirip gelas kecil yang dipakai untuk menampung air seni sebelum melakukan tes kehamilan. Meski merasa sedikit keberatan, Kania menurut. Diambillah wadah penampung itu dan dimulai melakukan tugasnya. Sebenarnya sedikit susah dan tidak seleluasa biasanya. Akan tetapi Kania tetap melakukannya. Wanita itu membuang muka dan setelahnya menyerahkan cairan kotor itu pada Satria. Tanpa banyak bertanya, Satria langsung mengikuti instruksi yang ada di dalam wadah itu.
Sementara Kania melanjutkan bersih-bersihnya. Tidak lama kemudian, Kania sudah selesai bertepatan dengan Satria yang juga sudah selesai menunggu hasilnya. Gimana, Mas? Kania penasaran. Dadanya sudah berdebar tidak karuan menunggu hasil tes itu. Satria membalik meraih alat itu. Sedangkan Kania memejamkan mata sambil menggigit bibir bawahnya. Semoga aku benar-benar hamil. Tiba-tiba Kania merasa ada yang mengecup bibirnya dengan sangat mesra. Makasih, sayang. Suara Satria terdengar sangat bahagia. Sedangkan Kania akhirnya membuka mata dan merasakan pelukan hangat Satria yang rela menunduk demi memeluk tubuh sang istri. Makasih gimana? Kania mengartikan ucapan suaminya itu dengan kabar bahagia yang menyatakan kehamilannya. Namun dia tetap takut salah mengartikan. Kita akan jadi orang tua lagi, sayang. Satria melepaskan pelukannya dan menangkup wajah sang istri dengan bahagia. Makasih, Kania. Satria lalu berjongkok dan mensejajarkan tingginya dengan perut Kania. Hai sayangnya Didi, kamu baik-baik saja di sana? Satria mendaratkan kecupan lembut penuh cinta di perut Kania yang kini kembali bersemayam buah cintanya. Kania meraih alat tes kehamilan itu untuk melihat langsung 2 garis merah di sana. Mas, aku beneran hamil. Satria masih sibuk mencium perut Kania. Rasa bahagia yang saat ini Satria rasakan begitu besar. Malum saja, setelah peristiwa yang membuat Kania keguguran, rasanya masih menyisakan luka yang menganga di hati keduanya. Iya sayang, ini hasil kerja keras kita. Hasil keringat kita berdua. Satria begitu antusias, mengatakan anak dalam kandungannya adalah hasil keringat mereka berdua. Mas kok ngomong gitu sih, bikin malu aja. Kata Kania sembari menyugar rambut sang suami dengan sayang. Ya memang ini hasil keringat kita, sayang. Satria kembali mendaratkan kecupan sayang di perut Kania. Rasa syukur dan bahagianya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Satria sangat bahagia dengan kehamilan Kania. Tapi kita periksa ke dokter ya, Mas, untuk memastikan kalau aku memang benar-benar hamil. Mendengar pernyataan istrinya itu, Satria langsung berdiri dan menatap sang istri dengan antusias. Ya sudah, ayo ke dokter, kita periksa. Ajak Satria tanpa pikir panjang. Ya nggak sekarang, Mas, nanti aja kalau kita udah sarapan. Emangnya kamu nggak lapar? Tanyakan yang kini mengerucutkan bibirnya. Oh iya, aku lupa. Ya udah kita makan dulu. Jangan sampai anak kita kelaparan. Hasil kerja keras kita tiap hari nih, sayang. Satria menuntun sang istri dengan sangat hati-hati. Laki-laki itu tidak ingin melukai anaknya sedikit pun. Sayang, karena kamu sudah hamil lagi, aku jadi tidak sabar mewujudkan keinginan ngidamu nanti. Kata Satria sembari memainkan alisnya naik turun. Ya ampun, Mas, biasanya orang itu paling anti kalau disuruh memenuhi ngidam istrinya. Kenapa kamu antusias sekali? Kania kini duduk di sofa dan bersiap untuk makan siang sekaligus sarapan yang telah mereka lewatkan. Karena aku ingin membuktikan bahwa kamu dan anak kita adalah hal yang paling berharga dalam hidupku, Kania istriku. Kania dan Satria sampai di rumah mewah yang baru beberapa waktu lalu dibeli oleh Satria. Laki-laki itu menghadiahkan rumah mewah ini untuk istrinya sebagai hadiah pelipur lara usai mengalami keguguran dulu. Kini mereka memasuki rumah itu dengan calon anggota baru keluarga Hartono yang kini ada di dalam kandungan Kania. Sebagai wanita hamil yang butuh perhatian khusus, Kania diperlakukan begitu istimewa oleh suaminya. Awas hati-hati, kata dokter apa tadi? Satria terus mengoceh selama perjalanan. Bahkan sampai di rumah pun dia terus mengoceh memberikan nasihat-nasihat yang sebenarnya Kania sendiri sudah tahu. Bagi Kania itu adalah sebuah perhatian yang sangat luar biasa. Satria membacakannya dengan kasih sayang berlimpah. Padahal jika menoleh ke belakang, dia hanya seorang istri kedua yang bertugas melayani Satria demi melunasi hutang. Tapi sekarang roda sudah berputar. Kania menjelma menjadi ratu di kehidupan Satria. Iya, Mas, ya ampun. Aku kayak nenek-nenek dibantu jompo sampai jalan aja diperhatiin gini. Kata Kania setelah mereka berhasil melewati anak tangga menuju teras rumah. Kok kalian udah pulang? Ana muncul dari dalam rumah setelah mendengar putra dan menantunya pulang lebih awal. Padahal Satria bilang mereka akan menginap di hotel itu selama 3 hari. Satria dan Kania memang belum memberitahukan kabar kehamilan Kania pada keluarga yang lain. Karena memang Kania baru beberapa saat lalu dinyatakan hamil. Iya, Mom. Kita ada kabar bahagia soalnya. Jawab Satria sembari merangkul pinggang Kania.
Ana dan Kania melakukan ritual ala perempuan saat bertemu. Kemudian mereka sama-sama masuk ke rumah Satria dan Kania. Kabar bahagia apa sih? Mami jadi penasaran deh. Wah, pengantin baru udah pulang. Cepet banget bulan madunya. Perasaan belum ada 3 hari deh. Celoteh Alana sembari mengeringkan rambut basahnya dengan handuk. Iya, Sat. Kamu cepet banget udah pulang. Saud Alvaro. Jadi memang orang tua dan juga adik Satria sengaja menginap di rumah Satria setelah pesta tadi malam. Bukan menginap di hotel. Karena itulah tidak heran jika semua keluarga sekarang berkumpul. Kesempatan baik juga untuk Satria dan Kania mengumumkan calon anggota keluarga baru mereka. Iya, tadinya mau lama-lama sih, Dad, Mom. Tapi pas tahu Kania lagi berbadan 2, kami memutuskan untuk pulang. Nggak baik juga kalau terlalu sering olahraga di kehamilan yang masih sangat muda ini. Jelas Satria setelah mengajak Kania untuk duduk di ruang keluarga. Semua orang yang mendengar pernyataan Satria itu kini menatap Kania dengan tatapan tanda tanya. Apakah maksud Kania sedang hamil saat ini? Kamu hamil, sayang? Tanya ibu mertua Kania yang kini merapatkan duduknya pada sang menantu. Kania mengangguk, mempertegas ucapan suaminya. Wah, cepet banget hamilnya. Mbak Kania juara banget deh. Puji Alana pada sang kakak ipar. Ana mengusap perut Kania yang masih datar. Ya ampun, Mami jadi semakin sadar umur. Selamat ya sayang. Ucap wanita itu yang kemudian memeluk Kania dengan bahagia. Yang hebat itu kakak Lana. Bahkan Kaniamu itu kan menampung dan mengolah hasilnya. Yang punya bibit berkualitas ya kamu ini. Astaga Satria, kamu semesum ini ajaran siapa sih? Jadi L. Saud Alvaro sembari menggelengkan kepala. Kania sendiri merasa malu dengan ucapan suaminya. Untung saja dia sedang bersembunyi di balik pelukan sang mertua. Oh, ya enggak juga sih, Dad. Naluri lah. Aku nggak ikut-ikutan deh, aku masih kecil. Saud Alana sembari berpura-pura menutup telinganya. Kalau masih kecil, kan itu si Gabriel lebih tua. Pasti lebih berpengalaman, Lana. Abang apaan sih? Aku nggak ada hubungan sama dia. Alana selalu memanggil Satria dengan panggilan abang saat gadis itu merasa kesal dengan kakaknya. Bukannya kamu udah ketahuan ya, kalau kamu dari keluarga Hartono. Jadi gimana sekarang hubungan kamu sama dia? Alana menatap kakaknya dengan mata memicing. Ih, abang Satria nyebelin banget deh. Bersemu